Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Okay. Before we start our learning today, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siswa-siswa sekalian, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, silakan kalian isi dulu ya link absen. I have sent this link in our WhatsApp group. Silakan nanti dicek. Setelah kalian cek, kalian isi dulu absennya ya. Oke. Before we are going to learn about our material today, saya ingin mengingatkan kembali tentang pelajaran yang telah kita pelajari di pertemuan kemarin. Did you still remember what we have learned for last meeting? Did anyone still remember? Ada nggak yang masih ingat apa yang udah kita pelajari minggu lalu? Anggun masih ingat nggak Anggun? Apa yang udah kita pelajari minggu lalu Anggun? We have in descriptive text and we start to identify, analyze, understand the identification and the description. Oke, thank you Anggun. Nih, saya ingin memberikan semangat dulu kepada kalian semua. Karena kan selama pandemi ini kan kita tidak pernah nih belajar secara tatap muka. We learned by virtual class atau yang kita sebut dengan kelas daring. Kadang-kadang itu kan kalian kan bosan tuh lihat tugas HP. Tetapi salah satu manfaat kalian belajar secara daring itu yaitu kalian akan lekat dengan yang namanya teknologi, especially in using internet. You can see in these pictures, if you want to be a successful person, itu prosesnya tidak mudah. Prosesnya itu memerlukan beberapa tahapan. Yang pertama dari you cannot do it, and then you want to do it. Setelah itu you how do I do it. Setelah itu kalian mencoba atau I will try to do it. Setelah kalian mencoba, akhirnya kalian bisa. I can do it. Setelah kalian bisa, kalian secara kontinu akan melakukan hal yang sama, khususnya dalam belajar. Setelah kalian kontinu belajar, maka kalian akan menjadi orang yang sukses. Oke, sekarang kita akan memasuki kegiatan apersepsi. In this session in this activity, I will show you 2 videos which are related to our material today. Please watch them carefully. Okay, let me show you for the first video. Passengers for flight GA642 to Rome, please go to gate 26. Now break the schedule. Passengers for flight KL723 to Paris, please go to gate 23. Announcement 2.
Good morning. This is an announcement for all passengers traveling on the 9:25 flight TOM 1223 to Rome. Okay. Do you hear that announcement? Can you guess where do you usually hear this kind of announcement? Biasanya kalian dengar announcement atau pengumuman itu biasanya di mana ya? Itu kan nggak asing tuh buat kalian. Oke. In bandara, Bu. Oke, thank you Dwi. Oke, let we see for the second video. Saya akan putarkan video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attention please to all students of SMK Informatika Alisamia Kota Cirebon. I would like to inform you that the workshop will be starting in 10 minutes. So for those who are still in the classroom, please come to the hall directly. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video yang barusan saya putar, itu kira-kira announcement-nya di mana ya kira-kira menurut kalian? Di mana kira-kira announcement-nya? Oke, thank you. Yeah, you are right, Sri. The announcement tadi, pengumuman tadi itu biasanya kita sering temukan yaitu di sekolahan. Oke, silakan diperhatikan. So today we are going to learn about announcement. Before I explain more about this material, as a student, you have to know our learning objectives. Di sini saya bagi menjadi dua. Apa saja kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama yaitu student knowledge and student ability. After you learned about this material, the first one, you as a student are able to identify the part of an announcement in written form, and then you are able to analyze an announcement in written form. Itu pengetahuan yang akan kalian capai. Sedangkan untuk keterampilannya, di sini kalian akan membuat satu teks pengumuman dalam bentuk tertulis. Untuk rubrik penilaiannya, untuk menilai kemampuan pengetahuan, saya akan menyediakan beberapa soal yang nantinya kalian akan mengisinya sesuai dengan informasi yang ada di teks announcement. Itu untuk bagian identify. For analyze, kalian akan bekerja sama dengan teman kalian. Please find one announcement in internet, magazine, or brochure. Then you ask your friend to answer 5 questions based your announcement. Kemudian untuk student ability, kalian akan membuat satu announcement yang judulnya atau kondisinya sudah saya sediakan. Tinggal kalian kembangkan saja. Oke, next. Jadi, kalau kita belajar suatu teks, kita juga harus tahu definisi dari teks tersebut. Di sini, announcements is something said, written, or printed to make known what has happened or what will happen. Jadi di sini itu announcement itu sesuatu
bisa bentuknya tertulis atau bentuknya secara lisan atau dalam bentuk printan yang tujuannya untuk memberitahu apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Dalam teks announcement ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu written announcement and then spoken announcement. Spoken announcement tadi udah saya perlihatkan di kegiatan apersepsi kita. Kemudian kita juga harus mengetahui tujuan dari pembuatan announcement. Di sini tujuan dari announcement yaitu yang pertama, to announce an information for the reader and listeners. Selain untuk mengumumkan, juga to inform about something urgent or special. Oke, in announcement kita juga harus belajar yang namanya generic structures of an announcement. In this text, there are three generic structures. The first one is opening, atau biasanya lebih tepatnya yaitu judulnya, then content, and the last one is closing. Selanjutnya, language features atau tata kebahasaannya. Dalam teks announcement itu menggunakan dua tenses. Tenses yang pertama yaitu simple present tense, berarti suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan sekarang. Kemudian simple future tense atau tindakan yang akan dilakukan. Dan juga ada date, time, place, and the last one event. Karena harus ada kapan kegiatan tersebut, di mana kegiatan tersebut, dan juga eventnya seperti apa. Oke, setelah kita pelajari tentang the generic structure of announcement, bagian pertama yaitu title atau judulnya, kemudian bagian yang kedua yaitu content. Apa saja sih yang harus termuat dalam content of announcements? Di sini ada 5 hal atau 5 kriteria dalam pembuatan suatu teks pengumuman. Yang pertama, to whom the announcement is for. Jangan lupa announcement-nya itu untuk siapa. Tujuan dari announcement tersebut. Yang kedua, the purpose of announcement itself. Tujuannya. Tujuan dibuatnya announcement tersebut. Yang ketiga, when the event will be held, date, and time. Jangan lupa juga cantumkan kapan event tersebut akan dilaksanakan. Yang keempat, where the event will take place. Tempatnya di mana? Dan yang terakhir tentu saja siapa yang membuat announcement atau pengumuman tersebut. Oke, silakan kalian lihat. This is the example of announcement. Ini ada announcement pengumuman tentang book club. Book club or we call as an opening. Jadi book club itu sebagai openingnya, sebagai titlenya. Jadi announcement ini tentang book club. Then the content. Kalian bisa lihat kontennya. Di sini disebutkan all students of class 10 till 12. Berarti di sini tujuannya yaitu untuk kelas 10 sampai kelas 12. Are invited to join our new book club. Terus, tujuan dari book club ini apa? Di contoh ini juga tercantum, our goal is to increase students' interest in reading and encourage friendship among all of students at school. Jadi di sini tujuannya yaitu untuk meningkatkan minat baca peserta didik dan juga untuk memotivasi atau mendorong persahabatan antara sesama siswa di sekolahan.
Selain itu, kita lihat di sini juga tercantum kapan waktunya. On Wednesday, November 80 at 2:30 in the school library. Tempatnya yaitu di school library. Siapa pengirimnya? Karena ini berhubungan dengan kegiatan sekolah, berarti pengirimnya yaitu pihak sekolah. Closingnya jangan lupa ya. Closingnya di sini hope to see you there. Berarti dia berharap kamu bisa datang pada kegiatan tersebut. Setelah saya jelaskan yang pada bagian pertama, bahwa announcement are divided into two parts. The first one is spoken and the second one is written. Okay, let we see for the characteristic of spoken announcement. Yang pertama, it usually begins with saying attention please or anything like that. Kamu bisa dengarkan lagi tadi announcement yang ada di bandara. Terus spoken announcements ini biasanya ada di public place, berarti tempat-tempat umum seperti sekolah, market atau toko, train station, berarti ada di jalur kereta api, bus station, or di airport. And then the information is short and simple. Jadi spoken announcement ini informasinya lebih pendek dan simple. Ini merupakan salah satu contoh dari spoken announcement yang ada di sekolahan. Bagaimana karakteristik dari pengumuman secara tertulis? Setelah kita mempelajari contoh yang barusan saya tampilkan, bahwa karakteristik dari written announcement itu, yang pertama harus memuat yang namanya title. What is title? Title itu merupakan kata kunci dari pengumuman tersebut, apa yang akan diumumkan. Setelah title ada date or time, waktunya kapan, dan ada contact person. Contact person atau siapa yang mengirim announcement tersebut, atau pihak mana yang bisa dihubungi. Kalau di spoken announcement itu biasanya ditemukan di tempat-tempat umum, sedangkan kalau yang announcement tertulis atau written announcement itu biasanya ditemukan di televisi, radio, newspaper, billboard, magazine, dan sebagainya. Informasinya, in written announcement, the information is long and detailed. Lebih panjang dan lebih detail dibandingkan dengan pengumuman secara lisan. Okay, this is the example of written announcement. To all students of class social 1. Berarti ini tujuannya yaitu untuk kelas sosial 1. The speaking test will be conducted on, lengkap nih di sini, ada day-nya, ada date, ada time, ada place, dan juga yang terakhir pengirimnya. Pengirimnya yaitu Mr. Budiman. Silakan kalian lihat di LKPD kalian di task 1 bagian observing. Oke, silakan dilihat. Di situ ada satu bacaan tentang teks pengumuman. Lihat instruksinya. Read the following announcement, then answer the questions. Silakan kalian baca dulu pengumumannya. Setelah itu, silakan kalian jawab. There are 5 questions yang berdasarkan informasi yang ada dalam teks tersebut. Oke, I will give you 5 minutes to read this text
Then you try to answer all the questions. Oke, silakan dibaca dulu dan silakan dijawab dulu pertanyaannya. The time is over. We go to the first question. The question is, what is the purpose of the announcement above? Ada yang bisa jawab pertanyaan nomor 1? Silakan. To inform student about English Silakan sebutkan namanya dulu, please. Sebutkan nama kalian. Terus baru kalian jawab pertanyaannya. Pakai my name is, baru dijawab pertanyaannya. Oke, silakan. is Eka Purnamasari. To inform student about English tech competition. Oke, thank you Eka. Jadi tujuan dari announcement above itu, announcement di atas, yaitu to inform all of the students in senior high school number 1 Kubu about English speech competition. Okay, well done Eka. Then we go to the next question. Number 2, where do you usually see this kind of announcement? Ada yang bisa jawab nomor 2? Silakan. Jangan lupa sebutkan nama ya. My name is Nurul Mazaya. Oke, Nurul silakan. At school. At school. Oke, singkat sekali ya Nurul ya jawabannya. Ya, benar. Biasanya pengumuman ini ditemukan di sekolah. Then number 3. My name is Dwi Kurniawati in school hall. Oke. Where does the school hold the competition? Yaitu school hall, yaitu di ruang hall sekolahan. Number 4, when does the competition start and finish? Ada yang bisa jawab nomor 4? Silakan. My name is Widya Stuti from Monday, November 20 Kak, 20. 23-26 tahun 2020. Oke, thank you. Lanjut. And the last question is, how do the students apply for the competition? Jadi, bagaimana cara siswa untuk mengikuti lomba ini? Di situ sudah ada dijelaskan, yaitu tinggal kalian buka internet, terus masukkan kata sandinya www.smanegeri1kubu.com. Jadi itu merupakan link pendaftarannya. Oke, then we move to the next task, yaitu task 2, bagian exploring. Oke, silakan dengarkan baik-baik perintahnya. Walk in pairs. Find an announcement on a certain event at school. It can be from brochure, magazine, or the internet. Write it on the space below, then exchange the announcement with your partner. Ask him or her to answer the following questions. Jadi di sini tugas kalian yaitu kalian buat kelompok berpasangan. Kemudian kalian cari satu announcement, bisa kalian cari di majalah atau di brosur atau juga di internet, yang jelas announcementnya dalam bahasa Inggris. Setelah itu kalian tukar dengan pasangan kalian. Silakan yang berpasangan kalian menjawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan announcement teman pasangan kalian. Sampai di sini paham? Oke. Kemudian di tugas terakhir, task 3, silakan kalian tetap berpasangan. Kalian choose one of the occasion below and write the announcement. Ini tugas kalian.
kalian lihat ini ada empat judul untuk announcement kalian. Tinggal kalian kembangkan berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Harus memuat tentang the purpose of announcement, kemudian siapa yang akan atau tujuan dari announcement tersebut, kemudian yaitu tanggal, waktu, dan tempat announcement tersebut, dan jangan lupa yaitu event apa yang akan kalian umumkan. Dan yang terakhir, kalian harus mencantumkan kontak person atau yang membuat announcement tersebut. Ada empat occasionnya. Yang pertama ada school program, terus graduation, school anniversary, and the last one is Independence Day. Silakan kalian pilih ya, pilih salah satunya saja. Audio Jungle. This is the end of our learning today. Jangan lupa ya, task 2 dan task 3-nya silakan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di grup WhatsApp kita. Dan juga untuk bagian evaluasi itu sudah saya kirim linknya di grup WhatsApp kalian. Silakan kalian cek dan sesegera mungkin kalian jawab seluruh pertanyaannya. Saya tunggu jawaban kalian sampai pukul 5 sore ya. Jangan lupa ya dijawab semua. Oke. Sebelum saya menutup kegiatan ini, I would like to invite one person to make conclusion based on our learning today. Oke, silakan satu orang buat kesimpulan berdasarkan kegiatan atau pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang bisa buat kesimpulan? My name is Dwi Supratiningsih. Oke, silakan Dwi. In this session, we study about unknown command. Kita belajar tentang definisi, fungsi sosial, unsur kebahasaan, dan pengumuman, dan kita belajar pengumuman secara tertulis dan lisan. Oke, thank you Dwi. Tadi ada kesalahan ya sedikit ya pembacaannya, yaitu kita belajar tentang announcement. Nanti diperbaiki lagi ya Dwi pronunciation-nya. Oke, benar kata Dwi, kita udah belajar tentang announcement, kita belajar tentang generic structures-nya, kita belajar tentang unsur kebahasaannya, kita belajar tentang tujuannya, dan juga kita sudah melihat beberapa contoh dari written announcement and spoken announcement. Oke, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan refleksi diri. Di sini saya ingin bertanya kepada kalian, apa yang udah kalian rasakan selama mengikuti kegiatan atau pembelajaran yang telah kita lakukan barusan. Oke, silakan dilihat. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah kalian sudah mampu memahami materi tentang teks pengumuman? Bagaimana menurut kalian? Sudah hampir memahami, Bu. Cuma masih belum paham tentang pengumuman secara tertulis dan lisan. Oke, sudah hampir memahami, bagus kalau begitu. Nanti untuk pengumuman secara lisan dan tertulis silakan kalian latihan lagi. Kalian bisa cari pengumumannya di internet, karena internet itu sumber dari segala sumber informasi. Oke, lanjut pertanyaan nomor 2. Apakah kalian sudah mampu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks pengumuman? Bagaimana menurut kalian? Sudah Bu, sudah paham Sudah paham? tentang unsur kebahasaan di teks pengumuman. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan nomor 3, apakah kalian sudah mampu mengidentifikasi bagian-bagian yang ada pada teks announcement? Udah bisa belum mengidentifikasinya?
Ya Bu, saya sudah bisa dalam teks pengumuman seperti waktu, tempat, kegiatan yang membuat pengumuman, dan yang mengirim pengumuman. Oke, thank you. Oke, berarti udah paham ya. Jadi di bagian teks pengumuman itu pasti memuat tentang waktu, kapan, kegiatannya, tujuan announcementnya kepada siapa saja, dan jangan lupa yang membuat pengumuman tersebut harus juga dicantumkan. Nomor 4, apakah kalian sudah mampu menganalisis dari teks pengumuman berdasarkan contoh yang udah dipelajari? Udah bisa belum menganalisis? Iya Bu, kita harus mengetahui konten dan teks pengumuman. Oke, jadi kalau kalian mau menganalisis itu berarti menurut teman kalian, kalian harus paham dulu konten dari announcement tersebut seperti apa. Bagus. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah kalian sudah mampu menyusun teks pengumuman sederhana berdasarkan struktur teks dan unsur kebahasaannya? Sudah bisa belum menyusunnya? Iya Bu, karena saya sudah mempelajari beberapa contoh teks pengumuman. Oke, terima kasih. Jadi setelah kalian pelajari beberapa contohnya, kalian terus berlatih dan insya Allah kalian akan mampu menguasai yaitu pengetahuan dan keterampilan pada teks announcement atau teks pengumuman. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kegiatan ini saya tutup, marilah kita berdoa. Semoga apa yang udah kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk diri kita dan orang lain. Silakan berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. We are going to learn about recount text. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang recount, yaitu tentang pengalaman pribadi kalian. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.